Sebelumnya di We Sing For You. Namaku Alinka. Masa kecilku nggak kayak anak-anak lain yang bermain karet atau petak umpet di taman. Dari umur 7 tahun, papi sudah bawa aku ke sirkuit untuk melihat papi latihan. Sejak saat itulah, aku selalu ingin menjadi seperti papi. Aku ingin memberikan lovely moment yang tak terlupakan untuk papi. Nih, kita sudah siapin lagu buat Alinka nyanyi. Ya, lagunya ini ya yang terbaik bagimu. Kenapa lagu ini sih? Kalau boleh tahu. Aku sih ngerasa lagu ini ngegambarin banget gimana perasaan aku buat papi sih. Lagunya dari Gita Gutawa sama Anda Band, judulnya Ayah ini buat aku itu nunjukin banget sih rasa yang selama ini nggak bisa ngungkapin karena aku sama papi itu emang bukan model orang yang kayak ngomong, literally ngomong kayak aku sayang sama papi, I love you, nggak kayak gitu. Kayak lebih orangnya lebih dingin gitu, tapi di saat-saat tertentu tuh sih ngeliatin kalau emang ya papi sayang sama aku sayang sama papi. Oke, jadi bagan lagunya itu kayaknya menurut gue sih, maksudnya yang enak ya. Ini singer cewek satu nih mulai gitu, terus ada singer cewek dua. Terus dari sini tuh masuk ke cowok, biar ada warna beda sedikit. Ini juga cowok. Nah, si Alinka ini nyanyi mulai di referen aja. Oh, di sini. Iya, di referen aja. Jadi kamu hafalinnya tuh yang segini nih, yang referennya aja. Oke. Yuk, kita mulai latihan aja apa gimana? Ya. Yuk. Kak, mau latihan pakai piano aja nggak? Oh, ada. Asik. Oke. Mari. Yeay. Tuhan tolonglah sampaikan sejuta sayangku untuknya. Ku terus berjanji takkan hianati pintanya gitu. Selama latihan seperti yang sudah gua duga terjadi banyak kesusahan karena satu dia belum siap. Kedua, lagu yang akan kita nyanyikan ini adalah lagunya Gita Gutawa. Which is semua orang tahu suara dia setinggi apa gitu, dan kebetulan karakternya Alinka sendiri bukan seperti Gita, jadi kita mengalami beberapa kesulitan di nada-nada tertentu gitu. Takkan hianati pintanya. Jadi gini, kamu gak usah mikirin suara aslinya penyanyi aslinya karena ini tinggi banget. Iya banget. Nggak usah nyamain, maksudnya nggak usah mikirin harus kayak dia. Pokoknya yang penting ini kamu hafalin juga liriknya, nadanya kita ganti sedikit nggak apa-apa. Kesulitannya tadi pas latihan pasti nyanyi, aku nggak pernah nyanyi. Nah tadi dapat pelajaran banyak banget, nyanyi itu yang bener gimana, nafasnya gimana, potongan-potongan katanya pun gimana, terus mulutnya gimana. Itu dapat pelajaran banyak banget sih. Tadi soalnya kendala itu tadi tuh pas lagunya, itu kan Gita Gutawa, suaranya tinggi banget, terus ada bandnya juga suara rendah, jadi gapnya tuh jauh, aku agak susah gitu pas ngejar suara tingginya Gita Gutawa. Nah, tapi tadi udah dapat masukan dari Kak Dipo, dapat ngambil nadanya yang tengah, yang ini segala macam. Terus tadi banyak PR-nya juga buat nanti show, semoga sih udah bisa terpenuhi PR-nya. Tuhan tolonglah sampaikan sejuta. Papi tuh kalau dalam seharian terus dalam balap juga tuh dia nggak langsung to the point ngomong apa, tapi dia lebih secara tidak langsung lah gitu. Kalau misalnya kayak ngajarin aku lewat dia marah-marah, lewat dia tegas apa segala macam tuh nunjukin kalau dia tuh care sama aku, dia tuh peduli. Laper kok nyanyi gitu. Ya, emang sebenarnya nyanyi yang bener tuh setelah belajar lapar pasti. Lapar ya? Soalnya capek sih tepatnya. Kita udah cukup kali ya latihannya, kita ketemu lagi besok Gitu. di venue langsung. Kak, sebenarnya aku masih ada kayak satu lagi gitu sih. Apa? Aku pengen ada puisi gitu. Wah, boleh denger gak? Nanti aja kali ya pas show. Gak boleh ada dikit Nanti aja deh, nanti aja. Kalau lagu tuh ada referen lah, ini referennya aja deh gitu. Atau intro dulu lah boleh. Nanti aja deh. Ntar aja. Halo, tentang apa? Tentang ayah, tentang untuk papi. ayah, untuk papi. Sampai bertemu besok. Siap. Thank you ya Kak. Bye. Thank you Kak.
Halo Om. Bagas. Ini Kak Bagas. Kita dari X-Game nih Om mau ngambil profile tentang Om dan Alinka. Sejak kapan sih Om kenalin Alinka ke dunia drifting dan slalom? Kalau pertamanya sebenarnya saya punya anak yang paling kecil laki-laki, namanya Alvito, ya. Sekarang dia main go-kart. Nah itu saya bilang sama Inka, nggak berdasarkan pengalaman papi, kalau kita nanti adikmu jadi pembalap, kamunya mesti ngerti dikit, jangan cuma jadi manajernya doang, gitu kan. Tapi kamu harus ngerti kayak apa nanti kalau kamu ngomong di luar dia di dalam mobil, dia turun gimana mau ngomongnya kalau kamu nggak ngerti, kan? Jadi gimana, Bi? Ya sudah, sepupu saya ada pembalap pesalom nasional kan, Angga, Anta, udah jago-jago lah bilang, udah kamu ikut mas-masmu dulu sana, ikut naik mobil gimana, kelas 6 SD, gitu kan. Pokoknya duduk, ini bandel kelas 5 aja udah naik motor di sini, kakinya udah ngecap, knalpot, kelas 5 SD, cewek, kalau cowok nggak apa kan. Nah, jadi situ kalau saya dulu ngajar safety driving kan, nah, jadi pas dia ikut semua lihat kayak apa. Kita lagi pada ngajar istirahat, Pak pakai mobil Timur kelas 1 SMP atau kelas 1 SD. Enggak, yang pakai Timur merah. Pohon-pohon, di parkiran mobil jalanin sendiri, muterin pohon-pohon, bersiksakin kayak slalom gitu. Jadi ya, saya sih tahu dikit, biarin aja, orang lapangan gede kan. Jadi ya terus nggak tahu ternyata ada drifting berkembang, ya kan? Diambil sama Cim merek satu ban. Bagus sampai berangkat ke Asia kan, di announce dari di MC-nya yang menyampaikan ke berita kan itu masuk ke TV TV internasional lah, ya kan. Nah, jadi disebutkan bahwa dia ada bakat di antara wanita Asia drifter, ya kan, dia terbagus gitu, jadi makanya dibilang Queen Drift gitu waktu itu. Nah, cara ngelatihnya Alinka tuh gimana sih Om? Om ngelatih Alinka tuh? Apakah Om terjun langsung atau gimana? Enggak, kalau saya latih, kayak gini, kalau dia masih awal, ya kan, dilatih sama ponakan saya, gitu kan, sepupunya dia, ya kan. Giliran dia sudah jadi, baru saya megang, tapi saya megangnya udah cuma advis, karena udah kelasnya kan di atas. Kalau ilmu tuh udah kuliahan. Nah, udah mau profesor kan, kalau udah drifting tuh kan udah susah, ya kan? Itu tinggal komunikasi, Mbak, mobil kamu skid. Nah, contohnya dia waktu itu ikut drift di Kemayoran, yang dia bawanya saya lihat dari jauh salah, pakai front wheel drive waktu itu. Nah, terus kok nggak bagus driftnya, nggak masuk timingnya, clipping pointnya nggak pas gitu kan. Saya ngomong susah nih, udah saya duduk sebelahnya dia pas latihan hari Sabtu atau hari Jumat gitu kan. Mbak, clipping point, clipping out, rem sedikit, clipping point ambil, sedikitnya di sini, banting setirnya begini. Saya duduk sebelahnya dia, kurang kiri, masuk kanan, masuk. Oh gini, iya udah. Satu kali puter. Habis itu dia cobain lagi, dia sendiri masuk. Ada yang punyanya perusahaan ban itu bilang, wah bapak, potong-potong bapak udah senior, bapak jago ya, ngajar anaknya begitu aja. Udah bisa tuh langsung, wah keren banget. Saya bilang, bukan saya yang jago, ya kan? Yang dengerinnya itu udah sama-sama sekelas. Dulu ini soalnya pas pertama-tama ya ilmunya udah ketinggian, suhu, ketemu anak yang baru mau belajar, ini kejauhan kan. Itu kadang-kadang komunikasinya nggak ketemu-temu, akhirnya yang ini udah ngomongnya udah sampai kemana-mana, akunya kayak ini ngomong apaan sih, nggak ngerti gitu kan, karena baru belajar. Makanya pakai sepupu dulu yang ngajarin, sekarang baru nyambung nih, baru sekarang nih. Pernah nggak sih Om ada kekhawatiran dari diri Om ke Alinka? Ya, nah orang-orang udah salah semua gitu kan. Jadi orang alat bahaya, gitu kan, anak-anak kan bahaya kalau ikut balap itu. Enggak, justru saya dulu mulai itu waktu itu kelas 6 SD, kelas 5 SD aja udah ikut balap motocross. Tapi karena orang tua saya suka berkelahi, ya kan. Jadi orang tua saya bilang, kalau balapan tuh di jalanan, kalau balapan di tempatnya gitu, motocross. Ya udah bapak beliin dong. Aku belajarin saya ikut motocross Iwaus, motocross school, itu waktu itu orang Jepang yang ngajar. Nah karena diajarin, ya kan, jadi ternyata saya di jalan raya pelan. Ngapain di jalan raya, itu kan udah ada tempatnya. Itu ada 6 SD kelas 1 SMP. Nah, saya ajarin sama anak saya. Nah udah, kamu mau balapan di tempatnya kenapa? Pakai seatbelt, baju balap, helm. Pasti lebih aman daripada nggak pakai baju apa-apa, nyetir di tol,
Maaf ya, ada apa? Itu lebih bahaya. Oke. Nah, ini di luar balapan nih Om. Alinka tuh kalau di rumah tuh kayak gimana sih Om? Oh, ini modelnya kayak gini, ceklama-kelemar juga, perempuan, ya kan? Tapi kedekatan sama Om tuh kayak gimana sih Om? Boleh diceritain nggak? Nah, kalau saya sih ngeliatnya, ya kan, ini modelnya orangnya kayak apa ya, nggak acuh aja, ya, acuh jangan nothing tulus lah, apa adanya lah. Yang penting saya bilang semua itu yang penting harus sekolah jangan ditinggalin. Ya kan? Kenapa? Zaman kita dulu S1 udah kelar, cukup. Sekarang S2 masih belum cukup, ya kan? Dan ketiga pengalaman, network, ya kan? Kalau kamu punya pengalaman, networknya kenal A, B, C, D, ya kan? C, kamu mau pintar kayak apa? Kalau nggak punya network, nggak jadi orang. Ini kesini jauh macet deh. Tadi ya. Selanjutnya di We Sing For You. Pertama ngeliat tadi Kak Roro sama Randy yang ngajarin kan. Pas mereka kasih lihat pertama gitu kayak dalam hati sih kayak oh bisa deh gitu. Pas dicobain ternyata wah kaku banget ternyata ya aku ya gitu. Tapi abis itu coba latihan korengnya doang, lama-lama sih ya bisa lah sedikit. Oke.